Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam siaran rohani GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang selalu memelihara dan menyertai kehidupan kita sampai hari ini dan juga sampai hari esok. Dan atas berkat Tuhan itulah, mari kita kembali menggunakan kesempatan ini untuk kita kembali datang kepada Yesus dalam ibadah minggu pada hari ini. Jemaat dapat melaksanakannya di rumah masing-masing, di tengah keluarga masing-masing, menyatukan hati semuanya, anggota keluarga, untuk boleh bersama-sama meredakan hati di depan Tuhan. Kita akan menghayati firman Tuhan ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat dalam kehidupan ini, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menghantar kami memasuki hari Minggu, harinya Tuhan, waktu yang penuh dengan sukacita, kesempatan yang luar biasa Engkau berikan untuk kami di hari ini. Dan sebagai umat kepunyaan-Mu, kami datang kepadamu, merendahkan hati. Kami akan kembali mendengarkan firman. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan, membimbing kami semuanya, agar kami dimampukan mengerti dan hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mohon ampun ya Tuhan atas dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya percaya jemaat sudah mempersiapkan Alkitab masing-masing di rumah masing-masing. Dan pembacaan pada hari Minggu ini dari kitab Peratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi secara khusus saya membaca ayat yang ke-11, berkata seperti ini. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan ini diberi tema berjudul Kesadaran Pelayan. Dari tema ini mungkin kita bisa artikan maknai dari tema seperti ini, bahwa pentingnya seorang pelayan menyadari akan panggilan yang dipercayakan Allah kepada dirinya. Sehingga dengan demikian, seorang pelayan, dia siap untuk setia memberitakan firman Tuhan, sekalipun akan menanggung konsekuensinya atau resikonya. Itulah makna tentang kesadaran pelayan. Dia sadar akan panggilan yang Allah berikan kepadanya, dan dia siap untuk setia memberitakan firman Tuhan dan siap menanggung konsekuensinya atau resiko yang akan dihadapi. Pembacaan ini dengan situasi saat ini punya hubungan yang sangat erat sekali. Jemaat yang diberkati Tuhan, di hari Minggu pagi hari ini, saya berdoa
saya mengajak kita semua membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan di gereja ini yang sangat kita cintai bersama. Tapi saat ini kondisinya berbeda. Ada perubahan situasi. Tidak ada warga jemaat dalam gedung gereja ini. Tidak ada jagan penatua, pelayan satu dan sampai dengan pelayan labu dalam ibadah satu. Ini perubahan yang cukup luar biasa, yang mungkin membuat kita sangat kaget. Tapi ini benar-benar kenyataan, benar-benar terjadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau dulu kita kerja di tempat kita bekerja masing-masing, dulu kita belajar di sekolah masing-masing, dulu kita beribadah di tempat ibadah kita di gereja. Tetapi sekarang kita bekerja di rumah masing-masing, anak-anak kita belajar di rumah masing-masing, bahkan kita beribadah pun sekarang di rumah masing-masing. Ini perubahan yang luar biasa yang terjadi, yang benar-benar menjadi bagian kita sampai hari ini. Tetapi jemaat Tuhan, mari kita kembali melihat Rekapan pasal 1 ayat pertama sampai 17 ini. Kita lihat ayat 1 pada pasal yang pertama berkata, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalanya, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Ada terjadi perubahan di Yerusalem. Perubahan situasi. Dulu kota itu dikatakan ramai. Dulu kota itu dikatakan penuh dengan kemegahan, keagungan, kemeriahan. Tetapi sekarang kota itu menjadi jajahan. Perubahannya luar biasa sekali, sangat tajam sekali. Situasi yang berubah. Dulu ramai, dulu dipuja-puji, dulu diagungkan, sekarang sangat amat menderita. Yang kedua, kita bertanya, apa yang menyebabkan sampai terjadi perubahan situasi kondisi di Yerusalem, termasuk di Bait Allah itu? Kita lihat pasal 1 ayat yang ke-5 bagian B berkata, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Ayat inilah yang mau menunjukkan kepada kita semuanya bahwa yang menyebabkan sampai terjadi perubahan yang luar biasa, perubahan situasi kondisi yang amat sangat bagi Yerusalem itu karena banyak pelanggarannya, banyak dosa, banyak kejahatan yang diperbuat oleh umat Tuhan bangsa Israel di Yerusalem. Mereka jatuh di dalam dosa, tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Inilah faktor yang menyebabkan sampai kota yang dulu diagung-agungkan, dipuja-puji, begitu ramai, begitu meriah, dirubah dengan kondisi yang amat sangat menyedihkan karena dosa yang diperbuat. Lalu apa akibat dari perubahan situasi yang mereka alami? Lihat pasal 1 ayat 2 berkata, pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Lihat ayat ketiga. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya
karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Ayat 4. Jalan-jalan di Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Semua umat Israel, dari orang tua sampai anak-anak, semua imam juga amat sangat mengalami penderitaan. Mereka menangis, air mata bercucuran, sedih, dihianati, dilukai, mengalami sengsara, tidak ada ketentraman, tidak ada damai sejahtera. Hatinya sedih, pedih, dialami seluruh umat Israel. Ini akibat perubahan yang mereka alami seperti itu. Sangat amat mengerikan sekali, sangat amat menyedihkan sekali. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan perubahan situasi seperti itu dan dosa menjadi penyebabnya yang mengakibatkan mereka sangat amat menderita. Kita belajar dua hal dari renungan minggu pagi hari ini, tentang bagaimana seorang pelayan Tuhan sadar kepada panggilannya untuk senantiasa menjadi berkat bagi umat kepunyaannya. Bagaimana yang harus dilakoni, yang dilakukan sebagai seorang pelayan di tengah kondisi seperti ini. Yang pertama, kita buka Ratapan pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Ayat ini mau mengatakan bahwa ketika dikatakan ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya, itu berarti bahwa dosa umat Israel tidak dapat ditutupi oleh kegiatan perayaan yang megah, yang meriah, yang diperbuat oleh umat kepunyaannya itu. Mereka tidak bisa munafik di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh beribadah dengan kehidupan yang palsu di hadapan Tuhan. Allah tidak bisa dibohongi dengan segala kemegahan, keindahan, meriahnya tempat ibadah, gedung gereja, bermacam-macam perayaan. Allah melihat seperti apa keadaan umat Tuhan, apakah taat atau tidak, apakah setia atau tidak, apakah berkenan di hadapan Dia atau tidak. Itu yang Tuhan lihat. Benar, ada sebuah lagu berkata, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya. Gereja itu adalah orangnya, pribadi-pribadinya, individu-individu. Apakah melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak? Tidak bisa kita bersandiwara di depan Tuhan dengan datang beribadah, menangis di gereja dengan ibadah yang kusuk meriah, gedung gereja yang megah luar biasa, tetapi kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh tidak suka. Kata Alkitab, ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Bait Allah itu dihancurkan oleh Tuhan dengan memakai bangsa kafir untuk mengingatkan umatnya supaya mereka bertobat dan kembali datang kepada Tuhan. Di saat ini
kita tidak beribadah dalam gedung gereja sebagai peringatan untuk kita semuanya. Introspeksi diri, apakah kita sudah benar-benar hidup berkenan depan Tuhan atau tidak. Refleksi diri, koreksi diri dalam masa prapaskah ini, bahwa Tuhan tidak mengendaki kepalsuan atau kemunafikan hidup umatnya dalam kehidupan setiap hari. Mari jemaat Tuhan, untuk menguatkan firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Yesus memberikan catatan keras bahwa bukan setiap orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bukan setiap hari kita ke gereja memanggil, menyerukan nama Tuhan, tapi perilaku hidup kita setiap hari sungguh jahat, baik kepada sesama ataupun kepada Tuhan sendiri. Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang kedua, menjadi sebuah kesadaran pelayan-pelayan Tuhan untuk memberikan motivasi, introspeksi diri bagi dirinya dan juga umat kepunyaan Tuhan. Kita lihat bersama-sama Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, setiap baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Renungan ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa di tengah penghukuman Allah itu, kita harus percaya bahwa masih ada kasih sayang Tuhan, masih ada kasih karunia Allah bagi kita, masih ada pengampunan yang Tuhan berikan untuk kita semuanya, masih ada belas kasihan Tuhan untuk kita semuanya, asalkan kita mau datang kepadanya, menyesal, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan. Masih ada pintu pengampun yang terbuka lebar, Dia memberikan kepada kita semuanya. Itu merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menguatkan pembacaan ini, kita buka Kisah Rasul 15 ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-11 berkata, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ini merupakan sebuah jawaban Simon Petrus ketika orang dia yang Antiokhia mengajarkan bahwa orang selamat itu karena melakukan hukum Taurat seperti disunat. Petrus mengatakan bahwa kalau kita percaya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kita selamat semata-mata karena anugerah Tuhan, karena karunia Tuhan, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan karena kesalahan kita, semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus saja. Hanya karena kemurahan hatinya, belas kasihannya, kebaikannya, kita semua diselamatkan oleh
Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa firman Tuhan di hari Minggu ini. Jemaat yang diberkati Tuhan. Jikalau nanti ke depan Tuhan mengendaki terjadi perubahan normal kembali, kita boleh bekerja kembali tempat kerja masing-masing. Anak-anak kita boleh kembali belajar di sekolah masing-masing. Kita kembali boleh beribadah di gereja. Itu semata-mata karena karunia Tuhan sendiri. Semata-mata karena anugerah Tuhan saja atas kehidupan kita. Bahwa Allah tidak selalu murka. Selalu ada belas kasihannya, kebaikannya, murah hatinya. Dan semua itu kita aminkan, kita yakini, dan lihat bersama-sama ada pada diri Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita untuk kita hari ini dan menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib dan peristiwa kebangkitannya. Tetap semangat, tetap introspeksi diri. Semoga di masa prapaskah ini kita menjadi manusia yang berbaharui kembali, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan menyatakan iman dalam ibadah, ritual, dan aktualisasi kenyataan hidup setiap hari, supaya Tuhan dipermuliakan. Mari sadar akan hal ini, bahwa Tuhan menghendaki kehidupan kita semua hidup yang berkenan di hadapan. Selamat hari Minggu. Selamat berbakti menyatakan kasih Tuhan, baik dari keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan kehidupan sesama dan alam semesta ini. Semoga wabah virus corona Tuhan akan menyelesaikan dengan cara dan rencana Allah sendiri. Dia sangat mengasihi kita semua. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita bersyukur kepada Dia. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus terus berbicara untuk kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu, bahkan dunia ini, agar di masa sengsara Tuhan ini menjadi kesempatan perenungan, supaya kami sadar untuk refleksikan kehidupan kami masing-masing sebagai pribadi, keluarga, gereja Tuhan, dan juga bangsa ini, dunia ini. Pasti ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan terbaik, terindah untuk kami semuanya, agar kami semua selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan melindungi anak-anak, keluarga demi keluarga, dan juga pemerintah, bahkan juga para dokter, para medis, perawat, semua rumah sakit, terutama anak-anak. Tuhan, lindungilah mereka. Mereka memberi dirinya, mempertaruhkan hidupnya untuk orang banyak. Kami percaya Tuhan akan melindungi mereka dan berikan mereka juga kesehatan dan berkati pelihara rumah tangga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kondisi ini akan pasti berubah dengan cara dan waktu Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya.